setia menghadiri setiap undangan Q&A berbagai tema. Selamat malam Mbak Mei. Ya, malam Mbak. Ya, udah di rumah atau masih menjalankan udah aktivitas di rumah, Mbak. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dan juga para pemirsa di live streaming YouTube Madrasah Reform. Malam ini Q&A IRCAM seri 7 akan mengangkat tema persiapan penggunaan IRCAM implementasi pada saat pendampingan dan selama tahun anggaran 2021. Ada berbagai macam isu yang akan dibahas di penghujung tahun 2020 ini. Mungkin yang pertama bisa diawali oleh Pak Bambang dulu ya Pak. Bagaimana sih Pak persiapan pendampingan, kemudian juga nanti dan kelanjutannya ya Pak, penerapannya IRCAM nantinya. Bisa diberi penjelasan sedikit Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Kawan-kawan, mungkin ini kita awali dengan informasi tentang pendampingan itu sendiri. Ada 7 hal yang ingin saya sampaikan tentang pendampingan ini. Pertama, apa sih itu pendampingan? Jangan-jangan dimaknai dengan dijejeri begitu ya. Jadi yang kedua nanti tujuannya untuk apa pendampingan ini? Lalu siapa yang dampingi? Lalu siapa yang didampingi? Kemudian target dari kegiatan pendampingan itu apa? Caranya bagaimana? Lalu kapan itu terjadi dan siapa yang membantu mengoperasikan? Misalnya apakah LSP, apakah swakelola dan seterusnya. Mari kita awali dengan informasi tentang pendampingan. Pendampingan ini adalah suatu kegiatan di mana madrasah-madrasah yang sudah mengikuti bimbingan teknis tentang penerapan EDM dan ERKM itu punya hak untuk didampingi oleh seorang pengajar atau fasilitator. Nah, tempatnya pendampingan adalah di madrasah masing-masing. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa tim inti madrasah atau TIM yang sudah mengikuti BIMTEK itu memahami konsep tentang EDM dan ERKAM, berikut bagaimana menyelenggarakan EDM dan ERKAM dengan menggunakan aplikasi yang disediakan. Nah, itu tujuannya, jadi memastikan bahwa semua peserta tidak ada yang tertinggal, itu sudah bisa menyusun ERKAM di dalam aplikasi itu. Lalu, siapa yang didampingi? Yang didampingi kalau untuk tahun 2021, itu mungkin supaya tidak bingung, saya tidak menyebut tahunnya aja. Yang didampingi adalah madrasah yang sudah mengikuti BIMTEK tim inti madrasah tentang penerapan EDM dan ERKM. Jadi kalau madrasah itu belum pernah mengikuti BIMTEK, maka belum bisa didampingi. Nah, oleh karena itu mesti direncanakan dulu apakah madrasah-madrasah yang sudah diikutkan dalam BIMTEK itu sudah siap untuk didampingi. Karena kalau kita lihat targetnya pendampingan itu apa? Pertama, para pengajar itu memastikan tim inti madrasah ini paham dan bisa mengoperasikan aplikasi EDM maupun aplikasi ERKAM. Sampai dengan memastikan bahwa madrasah tersebut selesai mengerjakan EDM dan ERKAM. Target yang ketiga itu memastikan itu benar, yang dilakukan itu benar. Paling tidak mendekati benar. Lalu
Siapa yang mendampingi? Kalau tadi yang didampingi adalah madrasahnya, kalau ditanya lebih detail, lah madrasah itu siapa yang didampingi? Ya, yang hadir dalam BIMTEK TIM dulu, yaitu yang pertama adalah kepala madrasahnya atau wakil kepala madrasah, kemudian ada bendahara, atau tenaga kependidikan lainnya yang saat itu diikutkan. Jadi minimal ada 3 orang. Mungkin ada yang tanya, pada saat bimbingan teknis itu boleh nggak warga madrasah yang lain, misalnya guru lain atau wakil kepala madrasah yang lain, ikut mendengarkan? Tidak dilarang, boleh-boleh saja. Lalu siapa yang mendampingi? Yang mendampingi adalah pengajar saat BIMTEK sebelumnya, yang diikuti pada waktu sebelumnya, yaitu tim inti kabupaten atau kota, yang sering disebut dengan TIK, atau yang kedua, tim inti provinsi, atau yang disebut TIP. Kemudian, bagaimana cara mendampinginya? Jika dalam keadaan normal, tidak ada larangan dari otoritas setempat bahwa kita masih boleh berkunjung ke suatu lokasi, maka idealnya kunjungan ini adalah TIK atau TIP tersebut mendatangi setiap madrasah. Jadi dilaksanakan di lingkungan madrasah masing-masing. Nah, itu caranya. Kemudian kegiatannya di dalamnya ada apa? Saat dikunjungi itu, yang pasti pengajar akan tanya atau fasilitator akan tanya, sudah paham atau belum apa yang disampaikan saat BIMTEK? Kemudian pertanyaan berikutnya, EDM sudah dilakukan apa belum? Kalau sudah dilakukan, mana? Ada masalah apa tidak? Nah, kalau ada masalah, harapannya para pengajar tersebut memberikan bantuan teknis. Oh, kurang paham dalam mengoperasikan itu aplikasi EDM misalnya, atau kurang paham pemanfaatan instrumen EDM, dan masalah yang lain. Kemudian setelah pengajar itu melihat di aplikasinya sudah dilakukan dan hasilnya sudah ada, lalu pertanyaan berikutnya sang pengajar akan menanyakan, bagaimana RKM-nya? Sudah selesai atau belum? Ada masalah apa tidak? Kemudian warga madrasah atau tim inti madrasah itu boleh memaparkan, bisa di komputer, kalau memiliki layar proyektor bisa diproyeksikan supaya bisa dilihat yang lain, kemudian pengajarnya mengomentari, membenarkan kalau ada yang salah, dan seterusnya. Jadi targetnya pengajar itu sebelum balik keluar dari madrasah tersebut adalah madrasah tersebut sudah mengerjakan RKM berdasarkan EDM yang dilakukan. Itu targetnya. Oleh karena itu, kita kemudian bertanya pada masalah waktunya kapan? Waktunya adalah sesudah mereka, tim inti madrasah ini, mengikuti BIMTEK TIM. Nah, ini secara nasional dalam proyek REP MEQR ini dijadwalkan secara nasional akan dimulai pekan kedua Januari 2021. Dan itu akan berlangsung terus sampai pada pekan kedua Maret 2021. Dengan demikian, pada saat ada BIMTEK TIM, itu kan ada acara yang namanya rencana tindak lanjut. Dan sudah diumumkan kepada para TIK dan TIP bahwa rencana tindak lanjut pada BIMTEK TIM itu diisi dengan merencanakan pendampingan tersebut. Jadi peserta di dalam ruangan tersebut ditanya, siapa yang bersedia dikunjungi paling dulu, tanggal berapa?
Lalu hari berikutnya madrasah mana lagi dan seterusnya. Karena diharapkan saat dikunjungi tersebut madrasah belum mengerjakan apa-apa. Jadi EDM-nya sudah dikerjakan, RK-nya sudah dicicil, jadi pada saat pengajar itu datang, itu tinggal memoles, merapikan, membenarkan yang salah, dan memastikan itu sudah selesai. Jadi ini masih ada sampai dengan akhir Desember itu, alhamdulillah, Kemenak mampu melaksanakan BIMTEK TIM hampir 40% dari target, yaitu 15.000 madrasah. Artinya masih ada 60% itu akan diselesaikan mulai pekan pertama Januari 2021 sampai pekan terakhir bulan Maret. Oh maaf, tadi saya sebutkan waktunya pendampingan tadi berakhir pekan kedua bulan maaf. BIMTEK-nya akan berakhir pada pekan terakhir bulan Februari. Kemudian pendampingannya itu berakhir pada pekan kedua bulan Maret. Maaf. Nah, jadi sangat tergantung pada perencanaan pada saat acara RTL pada BIMTEK tersebut. Kemudian banyak yang bertanya ini kawan-kawan TIK dan TIP. Pak, kami kan sebagian masih ngajar, karena kan itu tadi masih ada 60% target tahun 2020 yang harus diselesaikan selama bulan Januari dan Februari. Nah, perhitungan di atas kertas itu nggak ada masalah, karena apa? Setiap rombel itu diampu oleh 3 orang maksimum, TIK atau TIP. Artinya tidak 3 orang itu terus-menerus selama 5 hari ngajar BIMTEK. Jadi dalam 1 minggu itu pasti ada 1-2 hari setiap TIK atau TIP itu tidak mengajar. Nah, ini bisa dipakai untuk melakukan kunjungan. Nah, lalu berapa lama si pendamping ini berada di madrasah? Nah, perhitungannya adalah kurang lebih dengan perjalanan pulang balik dari tempat asal dan kembali ke tempat asal pendamping tersebut memerlukan waktu 8 jam. Jadi, di dalam annual work plan-nya World Bank, itu memang disebut setiap TIK atau TIP yang melakukan kunjungan diharapkan hanya mengunjungi 1 madrasah dalam 1 hari. Itu panduannya. Nah, tentu ini perlu ada yang mengorganisir karena jumlahnya cukup besar, maka proyek RIPMIQR ini sudah menetapkan yaitu logistik service provider atau LSP, atau bahasa yang biasa dikenal adalah event organizer-nya, itu ada 2 untuk seluruh Indonesia. Namun tugas daripada LSP ini tidak serumit tugas saat menyelenggarakan TIN, TIP, TIK, ataupun TIM. Jadi lebih pada ke proses payment dan tidak menyiapkan suatu event kunjungan atau mendampingi saat kunjungan, tidak demikian. Nah, Bapak Ibu, itu kira-kira panduan atau apa yang perlu kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan pendampingan madrasah pasca mereka mengikuti BIMTEK TIM tentang penerapan EDM dan IRK. Lebih detail, Bapak Ibu bisa membaca pada Juknis BIMTEK. Di sana ada penjelasan tentang bagaimana melaksanakan pendampingan. Atau ada surat edaran terakhir dari Ketua PMU
yang menegaskan, dan ini sudah diedarkan pada DIPTK 1 bulan yang lalu, yang menegaskan tentang pendampingan. Saya kira demikian Ibu Ina untuk sementara. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang, paparannya udah sangat jelas sekali ya. Nah, lalu kemudian untuk bisa mendukung agar target tersebut tercapai, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa sebelum pendampingan ada baiknya lembaga sudah mempersiapkan gitu ya, tidak dari mentah sekali gitu, jadi pendampingan bisa lebih lancar. Nah, mungkin kalau dari Pak Farman dari sisi kesiapan aplikasinya, kemudian juga apa sih Pak data-data yang harus disiapkan madrasah selama pendampingan ini, dan bagaimana melanjutkan hasil pendampingan ini ke penerapan. Monggo silahkan Pak Farman, mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Terkait dengan pendampingan ini, memang seluruh pihak yang terkait harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pendampingan. Saya, Mas Panji, tim Quality Assurance yang selama ini bekerja, itu sekarang sedang mengupdate semua fitur-fitur RKAM berdasarkan permintaan dari Bapak Ibu peserta Bintek kemarin ya. Nanti Mas Panji akan mempresentasikannya. Kemarin juga yang minggu lalu juga sudah dipresentasikan, tapi masih di domain RKAM latihan. Nah ini kita akan coba lihat di domain RKAM yang sebenarnya, karena nanti RKAM untuk pendampingan itu harus menggunakan domain RKAM implementasi, bukan latihan lagi gitu. Jadi harus sangat hati-hati dalam menggunakan mengisi RKAM dan EDM-nya nanti gitu. Jadi satu paket untuk EDM dengan RKAM. Nah, kemudian dari sisi Kemenak pusat, khususnya tim KSKK itu sudah harus menyiapkan alokasi dana BOS, menetapkan alokasi dana BOS supaya bisa di insert ke dalam RKAM. Karena kalau nanti itu belum ada, percuma Bintek nggak bisa dilakukan, Mbak. Karena kan berdasarkan alokasi per madrasah itulah nanti menjadi sumber pendapatan utama, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta. Mungkin juga malah kebanyakan madrasah baru siap itu dengan sumber pendapatan BOS, yang non BOS mungkin belum terlalu siap gitu, khususnya yang swasta ya. Nah, itu dari tim Kemenak pusatnya sudah harus ada SK itu. Jadi ini tim Pak Fakih, Pak Mas Doni juga sedang berkejaran untuk segera memfinalkan itu, kan masih ada beberapa data yang masih konflik lah istilahnya. Beberapa madrasah itu NSM-nya masih nggak match dengan yang di database dan segala macam. Itu harus segera diselesaikan. Nah mungkin caranya yang madrasah yang error itu mungkin harus di-filter dulu. Nah mudah-mudahan itu bukan bagian dari madrasah target kita 2020 ini gitu. Itu tadi kemarin saya juga diskusi dengan Mas Panji. Mohon dicek dengan Pak Bambang nanti apakah ada sekitar 50 madrasah itu, apakah itu ada di dalamnya madrasah target. Kalau itu ada di dalamnya ada madrasah target, jadi harus segera dicari solusinya supaya bisa digunakan RKAM realnya, implementasinya. Nah kemudian dari sisi madrasahnya ini juga yang penting. Tadi Mbak ini tanya apa data apa saja yang harus disiapkan gitu. Jadi data yang harus disiapkan itu adalah data terkait dengan EDM. Karena mengisi EDM kan EDM itu ada 5 area pokok yang di-assess. Saya lupa, tapi ya antara misalnya absensi, data perpustakaan, laboran dan segala macam kalau untuk yang MTSN atau MA. Nah itu harus disiapkan data realnya. Jadi data-data yang akan diupload di dalam aplikasi EDM itu harus data yang real supaya nanti bisa diidentifikasi permasalahan yang real, disupport oleh dokumen yang real. Kemudian dari situlah muncul rekomendasi
kegiatan dan subkegiatan. Jadi kegiatan subkegiatannya itu juga berdasarkan identifikasi masalah. Jadi EDM itu kan seperti analisa SWOT di madrasah gitu. Nah dari situ, nah nanti baru dia masuk ke RKAM-nya. RKAM-nya baru berbasis dari data alokasi BOS yang real tadi juga gitu. Baru di breakdown ke rencana kegiatan subkegiatannya apa saja. Nah mungkin yang perlu diperhatikan kalau antara rencana kegiatan subkegiatan mungkin dicek juga ini kan kalau madrasah negeri mungkin nanti bisa Mbak Ine sama Pak Saifuljan bisa juga mengupdate. Harusnya kan RKAKL Satker kan sudah keluar. Untuk BOS juga kan harusnya sudah masuk tuh RKKL-nya, malah nanti sebentar lagi DIPA-nya kan keluar. Artinya kan sekarang terbalik nih. RKM itu menyesuaikan dengan RKKL dan DIPA Satker madrasah gitu. Juga yang di Min juga harus menyesuaikan dengan RKL yang ada di Ikan Kemenak, harus disesuaikan dengan itu kegiatan subkegiatannya gitu. Kalau enggak nanti nggak cocok dia antara RKAM dengan dokumen perencanaan penganggaran negaranya, mulai dari RKKL sama DIPA-nya gitu. Karena asumsi saya kalau di Januari itu DIPA udah keluar gitu, termasuk DIPA untuk rincian kegiatan bosnya udah keluar. Walaupun mungkin bentuknya lebih general gitu ya, yang di RKAM itu lebih detail gitu. Tapi harus match kan dia pengeluaran seperti apa. Nah kemudian untuk hostnya, nah itu harus mematchingkan itu Mbak, mematchingkan data support EDM, kemudian data dokumen yang resmi yang sudah muncul. Karena ini kan kebalik nih, harusnya EDM RKAM dulu, baru jadi RKKL, baru jadi DIPA dan seterusnya kan kalau untuk yang negeri. Kalau untuk yang swasta kan lebih fleksibel, karena nggak terkait dengan dokumen perencanaan penganggaran negara. Jadi untuk hostnya yang penting tuh itu, selain menguasai substansi, mendampingi, nah itu tadi mematchingkan dengan dokumen perencanaan penganggaran yang resmi APBN gitu. Mungkin secara singkat itu Mbak, supaya nggak terlalu lama waktunya. Ya Pak Farman, terima kasih Pak. Pak Saifulizan, ada yang mau ditanggapi dari penjelasan Pak Farman tadi, bagaimana kesiapan di daerah gitu untuk menghadapi ini ya pendampingan gitu. Apa ada hal-hal yang perlu diskusikan mungkin atau ada masukan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ine. Di sini mungkin setelah adanya BIMTEK, sepertinya setelah BIMTEK madrasah mulai lebih paham dengan adanya BIMTEK tatap muka, sehingga kita langsung bisa tanya jawab langsung terkait masalah baik itu EDM, baik itu RKAM, itu lebih jelas tatap muka daripada virtual seperti sebelumnya. Nah kemudian untuk EDM ada beberapa permasalahan dari madrasah. Banyak yang tanya karena ini kan baru pertama sekali, sehingga jadi pertanyaan EDM itu sebaiknya itu kapan sih dilaksanakan atau dijadikan patokan itu tahun pelajaran semester 1 atau semester 2 atau tahun sebelumnya yang seperti itu. Madrasah masih bingung seperti itu, sehingga kami juga sangat kesulitan untuk menjelaskan EDM itu baiknya itu kapan dilaksanakan sebagai percontohan dari EDM itu. Kalau masalah pelaksanaan, kami rasa masing-masing BIMTEK sudah pasti menginformasikan. Kemarin juga sebelumnya kan sudah di MRC, itu sudah diisi ya, namanya kebutuhan data-data apa saja yang dibutuhkan untuk mengisi EDM. Saya yakin madrasah sudah mempersiapkan, jadi tinggal upload saja begitu. Mungkin kendalanya itu saja, mereka bingung EDM itu kapan sih evaluasi itu dilaksanakan? Tahun berapa atau semester berapa itu? Itu aja mungkin Mbak. Ya, makasih Pak Saiful. Pak Farman mungkin bisa sedikit ditanggapi dulu Pak pertanyaan dari Bang Ipul barusan Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Ina. Pak Saiful juga terima kasih. Jadi memang flow-nya idealnya harusnya begini Pak Saiful. EDM itu kan sebagai basis perencanaan penganggaran. Jadi idealnya EDM itu sebelum proses penyusunan RKAM dilakukan. Nah, dari RKAM baru masuk nanti ke dokumen perencanaan penganggaran kalau yang negeri ya, ke dokumen perencanaan penganggaran yang resmi. Kayak kalau MTSN atau MAN atau MAKN kan sebagai satker membuat RKKL sendiri.
basisnya harusnya dari RKAM itu tadi. Jadi urutannya EDM menjadi acuan untuk menyusun draft RKAM, kemudian RKAM menjadi bahan baku untuk menyusun RKKL. Nah, RKKL kan secara berurutan akan berproses nanti menjadi RKKL-nya Kemenak di Republik Kemenak, kemudian menjadi diproses menjadi APBN. APBN kemudian baru keluar DIPA kan gitu. Nanti juga kan kalau sudah terintegrasi dengan 16 aplikasi kan itu akan link tuh nanti RKAM yang kita input itu nanti akan otomatis mapping mengeluarkan RKKL sehingga nanti bisa disuntik ke Sakti. Gitu. Nanti dari Sakti kan berproses mengeluarkan DIPA. DIPA suntik lagi ke RKAM, aplikasi RKAM kita. Nah, kemudian berproses lagi penatausahannya, BKU suntik lagi ke SAS dan seterusnya gitu. Jadi idealnya begitu. Jadi balik lagi ke yang ini kan masih fase perencanaan penganggaran. Nah, fase perencanaan penganggaran itu mulai dari mengidentifikasi kelemahan. Itu tadi EDM tadi gitu, informasi kelemahan. Nah, kaitannya dengan tahun anggaran atau tahun ajaran, sebenarnya bisa disinkronkan juga. Tapi kan basisnya RKAM kan tahun anggaran. Nah, tahun anggaran yang kita susun misalnya tahun 2020 ini kan untuk tahun anggaran 2021 gitu ya. Tapi kalau untuk RKAM kan berarti basisnya untuk N+1. Tapi kalau untuk EDM-nya berarti EDM tahun yang sekarang. EDM tahun 2020 sebagai basis untuk mengidentifikasi apa saja kegiatan untuk tahun 2021 untuk mengatasi atau mengurangi kelemahan-kelemahan yang diidentifikasi dari EDM tadi. Yes, jadi flow-nya seperti itu, Bang Ipul. Ya, ada pertanyaan lagi Pak Saiful atau sudah cukup jelas tadi pemaparan dari Pak Farman? Sudah cukup jelas. Apakah bisa nanti EDM itu di bulan Januari dilaksanakan? Jadi karena mengikuti tahun anggaran persiapan penggunaan RKAM ya. Ya, betul. Ya, jadi EDM ini kan kita buat fleksibel, Bang Ipul. Jadi nanti di fitur yang baru itu bisa diupdate kapan saja. Jadi mungkin gunakan EDM yang terdekat dengan kapan RKAM itu akan disusun gitu. Jadi ini kan memang tidak ideal untuk yang 2021 karena kan sudah molor nih. Harusnya kan idealnya kan EDM RKAM itu pendampingannya di Oktober November harusnya. Ini kan lewat tahun anggaran. Jadi tahun berjalan baru kita susun dokumen perencanaan penganggarannya, itu kan nggak ideal sebenarnya. Nah, tapi disesuaikan saja dulu kondisinya. Jadi mungkin polanya yaitu tadi saya bilang agak terbalik. EDM RKAM-nya menyesuaikan dengan dokumen resmi yang sudah ada, RKKL dan DIPA yang sudah ada untuk madrasah gitu, khususnya yang untuk BOS. Begitu Mbak Ina. Ya siap. Terima kasih Pak Farman. Mas Saiful, saya melanjutkan dulu ke Mbak Mei ya. Mbak Mei, gimana Mbak Mei kesiapannya di daerah untuk pendampingan dan lain sebagainya nih Mbak Mei? Mbak Mei, suaranya nggak ada. Halo? Belum ada suara Mbak. Belum ada tuh Mbak Mei. Iya, belum ada Mbak suaranya Mbak. Hilang Mbak Mei suaranya. Iya. Atau mungkin bisa di-connect lagi Mbak suaranya. Ya, sementara itu mungkin sambil menunggu Mbak Mei terkoneksi audionya, Pak Farman ada yang mau ditambahkan Pak terkait kesiapan aplikasi IRKAM-nya sendiri Pak, karena kan beberapa waktu terakhir ini kan dilakukan peningkatan juga Pak ya terhadap aplikasinya. Gimana Pak kesiapannya terkait aplikasinya? Ya, jadi Mbak Ina, untuk aplikasinya sendiri, sebenarnya yang RKAM implementasi itu kan sudah go live juga. Jadi sudah ready, tapi proses update-nya masih terus berjalan. Nanti mungkin Mas Panji bisa tambahkan. Nah, memang posisi sekarang ini belum di
production-nya. Jadi belum yang ditampil yang di domain yang diakses itu, tapi masih di domain pengembangan lah, istilah di space pengembangan lah, di development-nya gitu. Nah, karena masih dites juga kan sama Mas Panji dan tim. Tapi mudah-mudahan nanti sesuai dengan target pendampingan itu akan dilaksanakan di Januari. Targetnya kan Mas Panji itu minggu ini kelar semua tuh, Mbak. Nanti Mas Panji tolong diupdate. Nah, cuman kunci utama bisa pendampingan itu tidak hanya fitur-fiturnya update gitu, Mbak, updated. Tapi yang paling penting itu juga alokasi penetapan alokasi bos per madrasahnya itu juga yang penting. Tanpa itu kita nggak bisa ngisi RKAM yang real, ya pendampingan jadinya sama seperti Bintek gitu. Jadi kuncinya ada di situ. Tetap harus kita tunggu informasi tentang penetapan alokasi per madrasahnya supaya website yang implementasi pendampingan itu bisa betul-betul digunakan dengan data yang real, alokasi yang real, sehingga itu memang jadi pedoman madrasah untuk melaksanakan kegiatannya. Gitu, Mbak Ina. Pak Farman. Ya, Pak. Ya. Seandainya itu kan targetnya pekan kedua Januari itu sudah mulai pendampingan. Seandainya alokasi bos tadi ya yang diperlukan ya Pak, itu belum muncul lalu menggunakan asumsi sama dengan tahun 2020 bagaimana Pak? Ya, mungkin itu salah satu alternatif Pak, tapi nanti mungkin kita perlu dapatkan persetujuan dari tim Kemenak Pak Fakih dan tim. Iya, dengan Mas Doni gitu. Mungkin mudah-mudahan alokasi itu kan tidak jauh berbeda dari tahun yang lalu, jadi bisa itu jadikan acuan untuk alokasinya, nanti tinggal direvisi gitu. Jadi sudah kita memang harus mempersiapkan beberapa alternatif plan A, plan B, plan C-nya. Termasuk di fitur RKAM juga saya sudah diskusikan dengan Mas Panji, misalnya ini kan harusnya itu lewat portal BOS. Kalau ternyata data tadi kan ada beberapa data madrasah yang belum ada penyelesaiannya. Nah, apakah nanti bisa diinjek ke portal BOS, kemudian portal BOS injek ke RKAM, atau mungkin solusinya injek langsung aja di RKAM gitu, karena mungkin integrasinya jadi terhambat karena data madrasah itu. Nah, juga mungkin alternatif terakhir, kalau kita belum dapat juga, Pak, kalau kita nggak bisa injek dari pusat, jadi mungkin nanti polanya sama kayak ngisi sumber pendapatan yang lain, jadi kepala madrasah yang ngisi sendiri, ngetik sendiri gitu. Itu bisa diubah di kemudian hari ya Pak? Boleh diubah di kemudian hari ya? Aplikasinya memungkinkan? Insya Allah memungkinkan Pak. Itu kan tinggal source code-nya kan yang dimodifikasi lagi oleh Mas Panji fitur-fiturnya. Oke. Ya, terima kasih Bapak-Bapak informasinya. Nah, ini sebetulnya akan sangat relevan sekali pembahasan kita saat ini jika narasumber dari internal KSHK Madrasah bisa hadir ya, diagendakan sebelumnya Pak Bruri bisa hadir mewakili, namun mungkin masih terkendala teknis, nanti kita tunggu beliau sampai bergabung ya. Yang jelas sekilas informasi yang saya dapatkan bahwa saat ini memang tengah dikembangkan portal BOS untuk 2021 yang mungkin akan terintegrasi dengan IRKAM gitu ya Pak Farman ya. Kemudian juga alokasi BOS 2021 juga sudah disusun, namun penetapannya masih menunggu verval seperti itu. Nantinya yang melakukan verval Kemenak kabupaten atau kota melalui portal BOS gitu ya. Jadi mungkin nantinya akan terintegrasi langsung gitu ya Pak Farman ya desainnya. Iya, idealnya sih begitu Mbak. Jadi idealnya itu kan ada 3 platform nih yang terintegrasi. EMIS, kemudian portal BOS, kemudian RKAM, EDM RKAM gitu. EMIS itu sumber data untuk madrasahnya, kemudian datanya sinkron, data madrasah sinkron di portal BOS dan di RKAM dan EDM. Nah, kemudian untuk alokasi itu nanti harusnya diinjeknya ke portal BOS. Nah, portal
portal BOS itu terintegrasi dengan Aircam, otomatis akan menginjek sendiri ke Aircam-nya gitu. Nanti apakah nanti polanya ada informasi klik dulu sumber data BOS-nya dari portal BOS, atau mungkin otomatis akan ketarik sendiri gitu. Itu nanti teknisnya tidak masalah nanti mau pola yang seperti apa. Yang jelas itu nanti injeknya dari dari portal BOS. Nah kemudian jadi kita ini semua kerja paralel nih Mbak. Tim portal BOS, tim Aircam, kemudian tim Mas Doni, Pak Bruri itu lagi bekerja keras semua ini di akhir tahun anggaran ini sedang memfinalkan itu semua gitu ya. Mungkin ini sudah masuk tahap akhir melakukan verbal ke kabupaten kotanya gitu. Supaya tidak ada komplain nanti setelah ditetapkan. Ya, jadi sebetulnya ini nanti pengembangannya ketika semua sudah terintegrasi ini luar biasa sekali ya Pak Farman ya. Sistem penganggarannya ini akan luar biasa lengkap dan keren, dan datanya juga valid, akuntabel, saling terintegrasi gitu ya Pak ya. Ya insya Allah begitu Mbak. Karena EMIS kan juga sekarang sedang dibenahi nih Mbak. Data madrasahnya, data siswa, semua kan sedang dibenahi itu. Jadi nanti kita dapat data yang akurat dari EMIS, sehingga tidak ada lagi perbedaan data. Selama ini kan yang jadi masalah kan perbedaan data tuh dengan sumber data yang berbeda, kita beda-beda data gitu. Nah, mudah-mudahan insya Allah ke depan nggak seperti itu lagi. Ya, betul. Nah, sebelum kita masuk ke topik berikutnya nih, terkait update fitur-fitur aplikasi di Aircam yang akan disampaikan oleh Mas Panji nanti update-nya seperti apa. Kita ke Mbak Mei lagi dulu ya. Halo Mbak Mei, apakah sudah bisa terhubung audionya? Halo, bisa? Ya. Oke. Bisa didengar Mbak? Ya, bisa Mbak Mei. Ya, jelas juga gambar videonya. Nah, Mbak Mei, gimana nih Mbak Mei? Maaf Mbak, tadi. Ya, nggak apa-apa Mbak Mei. Aman. Mbak Mei, gimana Mbak Mei kesiapannya sendiri nih Mbak untuk di daerah gitu? Mbak Mei ngelihatnya madrasah seperti apa sih menyambut implementasi Aircam di tahun 2021 ini? Kayak gimana Mbak? Pendampingan. Oke, untuk DIY sendiri Mbak, ini kita kan BIMTEK masih berjalan ya, BIMTEK Aircam ini masih berjalan sampai minggu kedua bulan Januari. Jadi kita nanti di awal Januari masih mulai lagi, kalau sekarang kan masih off ini Mbak, di 2 minggu ini karena libur untuk Natal tahun baru ya, jadi kita off. Nanti di awal tahun kita udah mulai lagi sampai pertengahan Januari. Pasca itu kita langsung pendampingan Mbak, jadi karena kita ada 5 kabupaten kota, untuk kabupaten yang sudah selesai BIMTEK, kita langsung mulai pendampingan. Dan tadi saya juga tertarik tadi pertanyaan dari Mas Saiful tadi ya ke Pak Farman. Jadi kalau di Jogja ini kita arahkan untuk madrasah membentuk tim pengembang Mbak. Jadi kita nanti ketika pendampingan untuk pembentukan TPM ini dalam rangka persiapan penginputan EDM Mbak. Gitu. Jadi selain TIM, tim inti madrasah yang kita BIMTEK selama Aircam, kita pun juga akan menentukan TPM. Jadi pendampingan nanti tidak hanya dihadiri oleh TIM, tetapi juga ada tim pengembang madrasah dalam rangka untuk penginputan EDM. Begitu Mbak. Dan insya Allah sih sejauh ini mereka siap ya nanti di minggu kedua. Jadi kita hanya tinggal nunggu kapan nih Pak Farman bisa melaunching implementasi Aircam-nya gitu. Ketika implementasi Aircam sudah bisa kita gunakan, otomatis kita siaplah untuk pendampingan di lapangan, Mbak. Gitu Mbak Ina. Ya, terima kasih Mbak Mei. Nah, ini menjawab pertanyaan Mbak Mei ini langsung. Monggo silakan Pak Bambang. Mbak Mei, menarik itu tim pengembang madrasah ya, itu di level madrasah ya Bu Mei. Di level madrasah. Iya Pak, di level madrasah kita memang sudah arahkan. Iya. Ada jadi unsur kemarin apa ketika aja kita itu? BIMTEK di hari terakhir untuk pembentukan RTL itu nanti kita bentuk TPM itu dengan unsur salah satunya dia yang mengembangkan untuk 8 SNP, koordinator untuk pengendali SNP. Terus yang kedua nanti dari perwakilan komite madrasah, terus dari unsur perwakilan
siswa, Pak. Bisa jadi OSIS lah gitu. Ya, ya, Kalau ya. di tingkat sanawiyah maupun aliyah bisa OSIS, kalau yang di ibtidaiyah atau MI nanti ya mungkin karena belum ada OSIS ya Pak ya, kalau di MI nanti siswa yang aktif lah, aktif ditunjuk oleh kepala madrasah atau waka yang menangani kesiswaan gitu Pak. Oke. Yang komite madrasah itu yang penting, Gitu Pak. Bu Mei. Ya. Ya, jadi memang TPM tim Komite penjamin mutu itu itu dari memang orang harus tua Pak. ya. Iya. Jadi tim penjamin mutu itu memang harus dari semua unsur stakeholders gitu sebaiknya. Nah, juga mungkin untuk tambahan informasi, kalau EDM yang sekarang itu kan hanya bisa diakses oleh satu user saja, itu Mbak Mei, Pak Bang Iful. Itu cuma bendahara kan ya. Nah, ini nanti untuk yang sedang diupdate ini nanti sama seperti RKAM. Jadi kuotanya 8 user bisa akses. Bisa jadi kepala tinggal madrasah ya. gitu ya. Jadi kepala madrasah tinggal mengassign siapa saja mengisi 8 orang itu. Nah, nanti tinggal berbagi tugas saja, misalnya yang mengerjakan Suaranya. item A siapa kan gitu. Supaya tidak tabrakan siapa mengupload apa gitu, jadi nggak saling tumpang tindih nantinya. Jadi sama seperti RKAM nanti bisa diakses oleh multi user. Juga nanti setelah di approve oleh kepala madrasah itu masih bisa direvisi EDM-nya gitu. Kan selama ini kan salah satu keluhannya kan itu sudah terlanjur approve kepala madrasah, ternyata masih ada yang tercecer, ketinggalan yang perlu di upload lagi atau perlu direvisi lagi. Nah, itu untuk yang fitur terbaru itu sudah bisa seperti itu gitu. Begitu Mbak Ine, Mbak Mei, Pak Bang Iful dan Pak Bambang. Ya. Mau tanya boleh? Ya silakan Pak. Untuk indikator itu apakah nantinya akan berubah? Karena banyak pertanyaan dengan adanya sedikit indikator itu jarak penentu nilai kinerja itu nanti akan kelihatan bagaimana ya? Terlalu sedikit kayaknya. Banyak beranggapan gitu dari madrasah. Nah, ini mungkin Pak Bambang nih, kan ada terkait kegiatan pengembangan instrumen EDM nanti ya Pak. Itu gimana Pak? Pak Saiful diulang Pak. Jadi di EDM itu kan ada beberapa penilaian, indikator penilaian. Nah, di sana informasi dari madrasah itu terlalu sedikit untuk mewakili dari penilaian yang ada. Dan ada beberapa indikator yang memang dianggap penting tapi tidak muncul gitu di sana. Gitu, Pak. Dibandingkan dengan mereka membandingkan dengan akreditasi, Pak. Ya. Memang itu proses penyusunan instrumen EDM itu kan dimulai sejak 2019. Nah, itu bekerja sama antara konsultan dan Bank Dunia. Memang saya tidak ikut terlibat di situ, tetapi historinya adalah bahwa memang disengaja Bank Dunia tidak menginginkan semua 8 standar itu diukur. Jadi dipilih yang dianggap perlu-perlu, dan kenyataannya malah berita yang sekarang beredar, Dikbud pun akan mengurangi standar itu, 8 itu. Dan sedang menunggu tanda tangan Presiden untuk menetapkan standar yang baru itu. Nah, Pak Saiful, bulan Januari itu minggu ketiga ini Pak Saiful dan Bu Mei mesti terlibat juga ini ke Jakarta ini. Itu adalah mengawali merevisi instrumen EDM itu. Jadi harapannya kalau Januari awal itu sebagian madrasah sudah mencoba menggunakan instrumen EDM itu, diharapkan sudah ada masukan tentang itu. Dan prosesnya memerlukan waktu beberapa kali workshop untuk bisa merevisi instrumen tersebut. Jadi memang saya sendiri pada saat membaca itu juga ini kok cuma segitu jumlahnya, padahal kalau akreditasi itu kan lengkap 8 standar itu ada semua sampai puluhan ya indikatornya. Ya, ini kok sedikit. Dan kenyataannya malah Dikbud sekarang mengurangi juga itu, Pak. Jadi menurut Pak Budi Susetyo, revisi instrumen ini juga menunggu itu sekalian. Jadi supaya kita inline dengan apa yang dilakukan oleh Dikbud.
Begitu Pak Saiful ceritanya. Mungkin saya tambahkan juga Pak Bambang, Bang Iful. Jadi filosofinya nanti begini Pak, EDM itu instrumennya tidak berdiri sendiri. Karena kan banyak juga ada data-data primer yang lain kan sudah ada. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi lewat instrumen, tapi bisa langsung nanti data realnya bisa langsung didapatkan dari data primer yang kita punya. Data primer itu yaitu tadi data EMIS. Misalnya nih kita mau tahu tentang komposisi siswa, itu kan nggak perlu ditanyakan lagi di kuesioner. Nanti tinggal langsung menganalisa dari EMIS. Karena EMIS itu kan data primer, data mentah, nanti yang itu yang diolah lebih lanjut untuk mengeluarkan data terkait dengan siswa. Kemudian data guru, berapa yang ASN, berapa yang non-ASN, itu kan bisa langsung nanti dilihat dari EMIS. Tidak perlu lagi dimunculkan dalam bentuk kuesioner. Tapi kalau kehadiran segala macam kan memang harus dimunculkan di kuesioner, karena memang tidak ada sumber data lain harus dari situ. Kecuali nanti kalau misalnya absensinya terintegrasi ke pusat, itu kan tidak perlu lagi ada kuesioner lagi. Kemudian data infrastruktur juga nanti kan sudah ada di EMIS. Kalau mudah-mudahan nanti sampai dengan foto segala macam lokasi madrasah sendiri sudah ada di EMIS kan itu sudah sangat akurat. Jadi memang tidak perlu lagi dalam bentuk kuesioner. Makanya jadi filosofinya memang instrumen itu hanya hal-hal yang tidak bisa di-capture dari data primer yang ada gitu. Nah, itulah nanti mungkin ada beberapa memang belum tercapture. Nah, itu nanti yang disebutkan Pak Bambang tadi itu nanti di penyempurnaan instrumen tadi gitu. Tapi kita coba tes dulu yang EDM versi 1 ini bagaimana, karena itu kan udah uji validitas juga kemarin sebelum digunakan. Nah, jadi itu kita coba dulu hasilnya seperti apa, nanti dikombinasi dengan data primer yang ada. Nah, tinggal nanti bagaimana madrasah menganalisa data primer yang ada ini gitu. Baru nanti kombinasi jadilah dia hasil analisa EDM yang lengkap gitu. Jadi tidak hanya satu-satunya dari instrumen EDM. Mungkin itu tambahannya. Oke. Saatnya Mas Panji. Ya, tapi sebelumnya Bapak Ibu ini ada beberapa pertanyaan nih yang masuk melalui email. Mungkin kita bisa jawab-jawab dulu ya sebelum nanti Mas Panji menjelaskan update peningkatan aplikasinya ya. Ini dari Pak Zulfikri Alwi Johari. Pada menu EDM ada submenu kegiatan yang diusulkan TPM. Pada menu IRKAM ada submenu usulan kegiatan. Apa beda keduanya? Gitu Pak Farman. Mungkin bisa dibantu menjawab Pak. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi Mbak. Bahwa sumber informasi penyusunan kegiatan subkegiatan RKAM itu adalah dari EDM. Cuman sekarang ini antara aplikasi EDM dengan RKAM itu tidak langsung dikunci gitu. Idealnya kan begitu muncul usulan kegiatan subkegiatan di EDM itu sudah langsung menjadi draft RKAM di aplikasi RKAM-nya. Jadi tinggal ngisi rinciannya gitu, rincian biayanya. Cuman kan EDM ini kan juga masih baru, Mbak. Masih baru, jadi memang tidak dikunci. Tapi mungkin kalau teman-teman, mungkin ini juga Mbak Mei, Pak Bang Iful, sering diingatkan teman-teman di madrasah bahwa untuk mengecek rekomendasi kegiatan-kegiatan yang berasal dari EDM waktu nyusun kegiatan-kegiatan di RKAM, itu nanti dia ada tanda bintang. Jadi kalau nanti teman-teman lihat di dalam waktu mengecek list kegiatan-kegiatan ada bertanda bintang, itu berarti bersumber dari EDM. Nah, tinggal apakah ingin langsung didetailkan dalam bentuk anggaran atau ini dipending lagi. Kan nanti bisa juga tergantung dari sumber dana juga, Mbak Ine. Karena kan bisa saja nanti dengan sumber dana yang terbatas, banyak program kegiatan yang berasal dari analisa EDM, ternyata sumber dana itu hanya habis untuk operasional. Nah, kalau kita langsung kunci untuk dari EDM langsung ke RKAM masuk, yang untuk rutin operasional nanti takutnya nggak teralokasikan gitu. Jadi memang urutannya kan harus yang fixed cost dulu, yang untuk operasional. Baru yang program kegiatan untuk peningkatan mutu madrasah yang berasal dari EDM. Harusnya memang untuk yang operasional juga munculnya di EDM. Nah, ini kita memang belum setting gitu. Belum setting karena membiasakan dulu madrasah dengan EDM, dengan RKAM, nanti link benang merahnya itu seperti apa. Kan kalau di presentasi saya yang di modul 6 slide terakhir kan ada tuh benang merah antara EDM dengan RKAM tuh.
Malah di situ kan EDM-nya harusnya mulainya dari yang 4 tahunan, baru yang tahunan kan gitu. Untuk RKJM baru RKM-nya gitu, tahunannya. Sumbernya dari EDM yang 4 tahunan sama EDM yang tahunan gitu kan. Seperti itu Mbak Ina. Ya, makasih Pak Farman. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa beda usulan kegiatan, usulan subkegiatan, dan usulan komponen, dan apakah ketiga-tiganya harus diisi? Mungkin ini bisa jawab yang lain Pak Saiful. Gimana Mbak? Apa beda usulan kegiatan, usulan subkegiatan, dan usulan komponen, dan apakah ketiga-tiganya harus diisi? Oh, kalau harus diisi sebenarnya enggak juga. Kalau misalkan tidak ada di sana baru diisi. Artinya contoh ada kegiatan yang tidak ada yang ingin diadakan di madrasah, kemudian di kegiatan tersebut tidak ada, maka bisa diusulkan di sana. Dan perlu diperhatikan dalam usulan itu tidak harus langsung disetujui. Kemungkinan nanti ada usulan tersebut yang mirip-mirip dengan kegiatan yang sudah ada. Gitu. Jadi tidak semua usulan, kalau menurut saya tidak semua usulan akan disetujui ya. Contoh tadi sempat ada pertanyaan banner dengan spanduk komponen biaya. Padahal banner dengan spanduk itu kalau menurut saya sih hampir sama ya. Kalau sedangkan ada mereka berpikir banner itu sama tiangnya, ada tiangnya dan sebagainya. Oke, karena agak mirip-mirip, jadinya kemungkinan ditiadakan usulan itu. Tapi kalau memang itu diperlukan, memang betul-betul diperlukan, maka perlu diadakan usulan untuk komponen biaya. Itu untuk komponen biaya ya. Kalau komponen kegiatan di sana yang mendukung sepertinya dari SNP, begitu Pak Parman ya. Mungkin mohon dibantu dijelaskan kembali Pak Parman Ya. terkait usulan komponen. Inti pertanyaan kan usulan ya Mbak, usulan kegiatan dan komponen yang Mbak Ina ya, usulan ya. Iya Pak, apa bedanya usulan kegiatan, usulan subkegiatan, dan usulan komponen? Ya. Jadi yang utama dulu usulan. Jadi fitur usulan itu adalah untuk mengusulkan nama kegiatan, nama subkegiatan, atau nama komponen yang belum ada di database. Nah, itu mungkin intinya dulu Mbak. Jadi fungsi fitur usulan itu adalah itu. Nah, siapa yang mengusulkan itu bisa dari madrasah, tim madrasah, bisa dari tim kabupaten kota, bisa dari tim provinsi yang mengusulkan. Nah, usulan itu nanti di review atau dicek oleh tim helpdesk pusat. Kan bisa jadi merasa A, merasa B, merasa C mengusulkan usulan yang sama. Nah, itu kan harus direview dulu, tidak langsung di-approve. Kalau langsung di-approve kan bisa jadi 10 usulan yang sama, nanti muncul 10-10-nya di database. Tapi kan misalnya cukup itu jadi satu usulan gitu. Nah, itu usulan. Itu yang dimaksud dengan fitur usulan. Jadi menambahkan yang belum ada di list database. Kemudian apa beda kegiatan dengan subkegiatan? Jadi urutan terendah dari program kegiatan adalah subkegiatan. Jadi kalau kita mengusulkan kegiatan itu berarti tidak ada belum di dalam program 8 standar itu. Nah, kalau kita mengusulkan usulan kegiatan, otomatis harus ada subnya, yaitu subkegiatannya. Jadi harus dua-duanya diusulkan. Tapi kalau kita usulan subkegiatan, berarti kegiatannya sudah ada di database. Tidak perlu diusulkan lagi, hanya mengusulkan subkegiatan di kegiatan yang sudah ada di database. Nah, kalau komponen itu adalah harga daftar barang dan jasa yang belum ada di dalam database harga komponen. Kita menyebutnya komponen itu sebenarnya adalah daftar barang dan jasa yang akan kita masukkan ke dalam RKAM. Misalnya nih, kertas itu kan banyak sekali speknya. Bisa jadi kertas HPS itu sudah ada spek yang itu, tapi spek yang lain belum ada. Itu bisa ditambahkan sebagai usulan komponen. Jadi komponen itu adalah daftar barang dan jasa yang mau kita masukkan ke dalam RKAM nantinya. Mungkin itu Mbak. Ya Pak, terima kasih penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Zulfikri Alwi-Johari ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Saing. Saya ingin bertanya tentang aplikasi IDM ini Pak, tapi pertanyaannya ya.
Apakah bisa dijawab juga nih Pak, ada aplikasi IDM itu di indikator B5, itu khusus untuk MTS dan MA. Padahal semua indikator harus ditanggapi, memilih level, mengupload bukti, dan membuat ringkasan deskripsi. Lalu bagaimana Madrasah Ibtidaiyah mengerjakan indikator ini, gitu Pak? Ya, ya, itu yang sekarang juga sedang diupdate, Mbak. Memang setelah kita kemarin review langsung ke madrasah tuh ada beberapa kuesioner yang tidak relevan untuk MI. Misalnya laboran itu kan tidak ada di MI. Nah, seharusnya memang ini memang informasi dari pengembang EDM kan nggak clear bahwa itu tidak perlu diisi oleh MI, yang instrumen yang mana saja itu tidak perlu diisi. Nah, tapi nanti di EDM yang terbaru yang sudah kita update itu langsung memfilter gitu. Jadi begitu si user login itu sudah ketahuan, oh yang level MI nanti akan keluar cuman instrumen kuesioner yang relevan dengan MI saja, dan bobotnya juga sudah disesuaikan. Nanti kalau usernya levelnya MTSN atau MA, MTS atau MA, nanti kuesioner yang muncul juga yang relevan untuk MTSN dan MA. Jadi sudah langsung difilter pada saat mereka login, Mbak. Gitu. Ya, Pak. Supaya tidak ada miss. Ini juga mungkin kasus yang seperti Bang Iful tanyakan itu, kok grafiknya keluar dari grafik 100 gitu kan Bang Iful ya. Itu karena itu tadi MI menjawab pertanyaan yang untuk level MTSN. Sehingga bobotnya kan jadi bertambah tuh, yang harusnya 100 kan nambah lagi bobotnya, jadi keluar dia dari grafik. Itu karena memang informasinya waktu itu nggak clear dari tim pengembangnya. Oke, jadi sekarang udah ada filternya Pak ya, begitu loginnya MI, maka langsung pertanyaannya hanya sampai sebatas yang harus dijawab oleh MI aja gitu Pak ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, saat kepala madrasah menolak usulan kegiatan dari TPM, disertai dengan catatan-catatan, kemana catatan-catatan tersebut, di bagian mana TPM bisa mengaksesnya? Ya, jadi penolakan itu kan memang idealnya kan per kuesioner ya. Alasannya apa, kenapa skornya harusnya 3, ditolak jadi skornya jadi 2 atau jadi 4 misalnya. Itu harusnya nanti itu akan muncul, Mbak. Nanti makanya ini perlu sesinya Mas Panji ini menjelaskan itu teknis. Jadi harusnya itu tahu. Jadi nanti harusnya sama seperti di RKAM kan, begitu kepala madrasah menginput data pendapat atau data kegiatan subkegiatan, itu kan muncul notifikasi tuh di user bendahara sama stafnya, ada yang harus segera dia isi gitu, yang detailnya gitu. Nah itu harusnya seperti itu juga. Begitu ada kepala madrasah tolak, itu muncul notifikasi di level TPM-nya bahwa harus ada yang segera dia edit lagi gitu. Harus seperti itu Mbak, idealnya seperti itu. Ini mungkin harusnya Mas Panji bisa jelaskan lagi. Oke, ya kalau gitu kita nggak usah membuang waktu lagi Pak ya, lebih lama lagi nih kita kasih kesempatan Mas Panji untuk bisa menjelaskan update fitur-fiturnya seperti apa. Silahkan Mas Panji. Ya baik Pak, terima kasih. Untuk update-nya saya coba share screen aja ya Mbak. Ini tolong ininya Mbak, enable share screen-nya. Oke, wait Mas ya. Saya sampaikan dulu. Mas Wahyu minta tolong Mas Panji dijadikan co-host. Halo Mas Wahyu. Oh iya udah, sudah Mbak, saya coba. Ini layarnya sudah tampil ya. Jadi fitur-fitur tambahan ini yang update itu pertama itu EDM itu nanti akan kita integrasikan dengan RKAM, jadi semuanya sudah satu ekosistem gitu. Terus yang kedua itu nanti rekomendasi subkegiatan itu berdasarkan usulan dari EDM. Jadi yang kemarin itu berupa bintang, nantinya itu udah ada pilihannya langsung. Terus yang selanjutnya itu manajemen user yang
sebelumnya itu ada di pusat, jadi kalau memang ada permasalahan masalah user-user di bawahnya itu bisa dilakukan oleh Kankemenak atau Kanwil. Itu sesuai dengan jenjangnya. Misalkan Kanwil ininya madrasah gitu. Kalau Kankemenak itu bisa ke madrasah, tapi kalau Kanwil bisa ke Kankemenak atau madrasah. Begitu berjenjang. Terus selanjutnya juga ada ini masalah input rupiah yang kemarin itu tidak ada delimiternya, misalkan 1 juta itu 1.000 nolnya 6 kali. Kalau yang sekarang itu udah ada bantuannya kayak titik itu delimiter titik, nanti memudahkan di sisi pengguna juga untuk supaya tidak salah menginputkan ya. Terus selanjutnya itu yang kelima, rencana rincian kegiatan itu rencana rincian itu terdapat proteksi, jadi tidak bisa minus. Yang kemarin itu memang ada miss, jadi dia bisa minus. Kalau yang sekarang itu nanti tidak bisa. Terus yang selanjutnya itu ada export buat BKU sama buku bantu umum. Nah, untuk tampilannya itu ini seperti ini. Jadi kalau kita login sebagai ini, saya coba di lokal. Jadi kalau saya login nih di sebelah kiri sama sebelah kanan ini 2 user yang berbeda dalam satu madrasah. Yang sebelah kiri ini kepala madrasah, yang sebelah kanan ini bendahara. Nah, di sisi bendahara atau kepala madrasah di sini menunya tetap sama, ada evaluasi dari madrasah. Nah, di menu ini kalau kita klik itu mirip juga sama kayak yang sebelumnya, jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan gitu, tinggal kita klik juga isi instrumennya EDM. Jadi nanti kalau kita klik ini itu masuk ke menu EDM. Nah, kalau kita klik nanti itu kita sudah masuk ke EDM yang sudah tidak pindah page gitu atau tidak pindah halaman, karena ini sudah dalam satu ekosistemnya Elkam lah gitu. Jadi kalau dari sisi teknisnya kita udah bikin microservice, jadi udah kita pisah di belakangnya, tapi tampilannya kita seragamkan. Ini yang saya sebut tadi Mas Panji, kalau dia NI berarti pertanyaan kuesioner yang muncul hanya yang relevan dengan NI ya, nggak muncul semua kan? Secara database kita itu Pak, jadi kita sudah pisah. Jadi kalau secara database, kalau saya boleh buka di sini, ini ada database-nya ya. Kita sudah bikin memang berdasarkan kebutuhan dari EDM itu sendiri, karena EDM itu pasti terus berkembang, jadi kita bikin instrumen ada versinya, terus juga ada jenjang, jadi kita bikin sesuai dengan jenjangnya. Tapi memang kita perlu diskusi mana yang menu MI, MTS atau MA. Jadi semuanya ini sekarang masih sama, tapi kalau kita hilangkan salah satunya nanti akan tampil di jenjang mana gitu. Dia udah ada filternya gitu. Jadi secara database kita sudah mengikuti perkembangan nantinya instrumen bakal berkembang atau sesuai jenjang itu sudah kita fasilitasi. Nah, lalu tampilannya ini kan seperti ini tuh Mbak atau Pak Farhan dan yang lainnya gitu. Jadi pada saat kita input tidak terbatas oleh kepala madrasah atau tidak terbatas oleh bendahara, tapi staf pun sebenarnya di sini bisa. Jadi nanti apa yang tadi disampaikan Pak Farman juga itu bisa bisa berbarengan. Bahkan kita bisa ngelihat langsung kalau memang ada perubahannya. Karena kita menggunakan ini ya teknologi soket gitu ya. Web soket. Jadi kalau kita ini posisinya di kepala madrasah, ini posisinya di bendahara. Jadi kalau kita input kepala madrasah juga bisa langsung melihat update-nya gitu. Ini saya kasih contoh. Jadi yang tidak ada perubahan sama sekali di sini. Yang berbeda itu hanya di sini ada inputnya per bulan. Ini kalau saya kasih contoh input, nanti kalau saya
pertama kan kita harus menginputkan bukti fisiknya dulu, kayak semacam upload gitu, lalu isi ringkasannya. Nanti setelah itu baru kita nginput ininya, namanya apa namanya, instrumennya gitu. Kalau ada notif dari kepala madrasah ini harus direvisi, misalnya skornya harusnya bukan 4 tapi 3, itu akan muncul di mana itu, Mas? Kalau revisi itu kita nanti di approval itu ada, kalau ditolak ya Pak. Kalau ditolak tuh general, jadi tidak mencakup per masing-masing instrumen. Belum per instrumen ya, masih yang general ya. Tapi ada catatan notifikasinya nggak yang apa penyebab dia harus ditolak atau direvisi, supaya nanti si tim penyusunnya TPM-nya bisa melakukan tracing apa yang harus diperbaiki. Ya, kalau terkait apa namanya, catatannya apa, yang mana memang isinya berupa teks itu Pak. Nanti kalau ya, kepala narasi, berarti ada kolom narasi ya, untuk misalnya tolong diperbaiki kuesioner nomor E1 misalnya, skornya harusnya 3 bukan 4 misalnya. Itu ada fitur untuk narasi itu kan di kepala madrasah kan ya? Iya betul Pak. Ya, jadi masih secara umum ya, belum per kuesioner ya? Iya belum. Oke. Ya, minimal ada notifikasinya. Kayak tadi nih saya sudah input, nanti di kepala madrasah bisa langsung melihat sih, langsung berubah gitu. Nah, di staf itu ngelihatnya di mana nanti notifikasi itu, catatan kepala madrasah itu? Munculnya di mana? Catatan itu adanya di atasnya Pak, nanti di sini. Oh, tapi, di situ ya? Tapi memang notifikasi ini masih ya sedikit lagi lah. Itu artinya masih ada fitur yang masih mau dibuat ya, yang untuk EDM ya? Untuk melihat tim TPM melihat notifikasi itu apa saja isinya gitu ya? Iya. Oke. Kalau notifikasi yang sekarang itu memang ini kan dua sistem yang berbeda, dua sistem tapi kita gabung menjadi suatu aplikasi. Nah, kita memang lagi coba menggabungkan notifikasi itu dalam satu akan kecilnya di atas gitu ya. Satu simbol ya. Tapi mungkin bisa juga dibuatkan kolom catatan itu muncul di atasnya tadi Mas Panji. Ya, atau di atasnya di sini muncul. Ya, apa catatannya gitu ya, catatan kepala madrasah itu apa saja. Jadi karena mungkin bisa, karena ini kan sifatnya kuantitatif dan kualitatif, bisa saja nanti catatan dari kepala madrasah itu kan kualitatif dia. Nah, memang harus muncul dalam bentuk catatan. Jadi harusnya memang muncul di sini di bawah bulan itu mungkin. Memang itunya bakal seperti itu Pak. Jadi pengembangan yang sekarang itu nyampe titik notifnya itu memang satu, nanti di atas di sini ada. Kenapa ditolak, kenapa diterima itu ada. Kita sudah diskusi juga sih. Ya. Ini saya coba komplitkan inputnya. Ini memang saya ngisinya langsung ini aja ya, cepat gitu. Nah ini juga sih kita ada pembedanya, kalau kita belum komplit, nah di sini warnanya masih merah. Kalau jenis data yang diupload atau kapasitas data yang diupload ada pembatasan nggak? Ada pembatasan Pak, kayak misalnya dia filenya itu video gitu nggak bisa ya? Filenya itu yang pasti sih berupa dokumen sih Pak. Kalau video kita nggak fasilitasi karena pastinya berat juga ya, terlalu besar. Ini nanti berlakunya untuk RA juga Pak? RA sepertinya belum ada diskusi kalau RA ya. Oh, gitu. Idealnya sih harusnya semua jenjang madrasah ya, RA kan termasuk madrasah juga sebenarnya itu. Iya, karena saya dengar ada informasi untuk RA itu bukti fisiknya bisa video katanya. Oh gitu ya? Oh begitu. Iya. Ya ini harus kita pertimbangkan juga nantinya itu. Karena ini menyangkut kapasitas ini juga penyimpanan datanya ini kan. Kalau video kan lumayan berat itu. Sebenarnya lebih ke bandwidth nanti, kalau asumsinya semua file ini banyak yang upload, bandwidth-nya itu terlalu banyak, akhirnya madrasah-madrasah yang lain tuh kena hambatan loadingnya lama gitu.
karena semuanya itu terlalu banyak terlalu banyak proses yang sangat lama untuk upload itu. Ya, ini kayak kasus Lola di EDM kemarin itu ya, yang berapa minggu yang lalu itu ya, karena kasus itu ya. Sebenarnya itu isu-isu yang perlu, isu teknis tapi perlu diitukan dalam sebaiknya seperti apa gitu. Soalnya pasti ada isu bandwidth itu sih. Ya. Ini waktu kita tinggal sedikit nih, Mbak Ina gimana? Apa berapa menit lagi kita? Ya, silakan kalau mau dilanjut Mas Panji, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Oke, baik. Jadi pada saat nanti isi instrumen, setelah selesai klik OK. Nanti di sini instrumen berhasil. Di sisi kepala madrasah itu ada approval di sini. Dan di atasnya ini kita sediakan notif. Kita nanti bakal ada yang bener real, jadi ini masih dummy ya. Tapi ini udah bakal real nantinya. Nanti bakal keluar approve seperti Aircam biasanya gitu. Bahwa ini ada instrumen yang perlu di approval gitu. Sama seperti ini, tinggal diklik atau diklik sebelah sini, tinggal klik persetujuan, nanti kepala madrasah bisa mereview salah satunya. Karena ini Desember, jadi nanti keluarnya yang Desember aja di sini. Nah, bedanya sama yang sebelumnya itu kan kita mereviewnya bolak-balik ya. Kalau ini kita sediakan satu fitur langsung satu di sini, jadi diharapkan itu kepala madrasah satu ini aja, satu fokus, jadi tinggal klik instrumen, oh dia ngisinya apa gitu. Dia bisa klik yang ini, bisa klik yang ini. Lalu yang diusulkannya apa? Oh ya ini, saya lupa ketinggalan. Jadi setelah ngisi instrumen, selanjutnya itu kepala bendahara itu menginputkan usulannya. Jadi ini usulan kegiatan yang sudah ada di Aircam, langsung terintegrasi dengan EDM di sini. Kita tinggal milih. Selanjutnya klik simpan. Nah, setelah klik simpan ini, semuanya fitur ini kayak instrumen dan kegiatan ini tidak bisa diedit ya. Jadi menunggu persetujuan dari ini kepala madrasah. Kalau kepala madrasahnya menolak, berarti nanti baru bisa proses edit lagi kembali. Itu juga yang menjadi isu kemarin. Jadi pada saat ditolak atau apa tidak ada perubahan untuk mengeditnya. Kalau yang sekarang itu sudah bisa. Jadi di sini kalau sudah dilihat oke, di approve. Selanjutnya itu usulan-usulan yang sudah diinputkan ini akan tampil di Aircam. Kayak tadi kan di sini kalau dilihat ada usulan kegiatan. Nah, ini usulan kegiatan ini sudah kita filter mana aja yang diusulkan. Nanti dia akan tampil di situ gitu. Di Aircam ya. Berarti tapi dia tidak mengunci ya, tinggal madrasah mau menganggarkan atau tidak gitu ya. Ya, ini kan masih di fiturnya EDM, Pak. Kalau kita mau kembali lagi ke Aircam, kepala madrasah pada saat dia mau menyusun rencana kegiatannya. Nah, dia akan klik tambah di sini. Lalu di sini ada fitur rekomendasi evaluasi diri madrasah. Ya, seperti yang kita bahas kemarin itu ya. Ya, ini yang usulan kemarin, yang idenya dari Pak Farman juga. Kita pisah di sini nanti. SNP-nya akan memfilter atau kegiatan semuanya itu akan memfilter kegiatannya aja gitu. Tidak pakai bintang lagi di sini. Tapi di sini kita langsung klik di sini keluar usulannya apa. Ini kan kegiatan ini semua. Ya, ini akan lebih memudahkan madrasah dia untuk melihat mana yang dari usulan EDM, mana yang dari non EDM gitu. Jadi bisa langsung kelihatan tuh nanti. Ya, seperti itu sih, Pak. Ini update-annya. Ya. Yang database sudah diupdate dengan yang terbaru ya? Belum? Ya, untuk database ini referensinya masih ada beberapa yang udah, yang belum. Soalnya apa ya? Kita mau fokus ke yang lebih ke fiturnya dulu. Setelah itu ke referensi. Referensi itu ya butuh waktu di ketelitian sih. Soalnya ada beberapa yang ini sih, Pak. Ada yang perlu dibikin manual lagi. Jadi kita bikin sheet-nya, data untuk masukannya kita parsing lagi sendiri di database.
Ya, oke. Karena itu kan ada yang nanti yang kode akun yang baru terkait COVID kan itu juga perlu masuk kan. Oh iya, itu Untuk kode apa kode komponen juga kan BOS 2021 kan ada 16 komponen tuh, tidak 14 komponen. Nah, itu harus disesuaikan lagi. oh iya, itu nanti ada di perubahannya pasti ke referensi kegiatan di sini ya Pak. Nanti ada Ya, mana yang rekomendasi bosnya ya, nanti ya. Ya tambah lah yang COVID. di file yang saya kirim terakhir kemarin Mas Panji. Iya betul Pak. Ya. Oke. Ya paling dari sini baru ke rincian di sini. Ini kembali ke bendahara sama sih nanti di sini Ya. sudah ada. Kalau apa format BKU udah bisa di PDF kan muncul format BKU-nya kan ya? Nah iya format BKU itu bisa di PDF kan. Ya mungkin ada perlu dicek Pak Parma nanti. Oke, makanya Diskusi mungkin ya. Saya nunggu Mas Panji nih. PDF-nya ada sih. Oke. Yang kemarin itu paling ke input rupiah ya. Jadi kalau ya separatornya ya. Iya di sini. Nah ini di atasnya nanti ada ini gitu. Ya. Tapi memang tidak merubah yang bawahnya ya karena itu kan sudah baik. Ya. Itu aja. Oke. Ya. Itu kita sudah sediakan buat semua inputannya yang rupiah atau berupa dana itu. Ya. Ada delimiternya. Ya. Selanjutnya juga yang di sini sih Pak. Jadi nanti di sininya kalau kita input rincian kan yang kemarin masih bisa minus ya. Jadi yang sekarang ya sudah nggak bisa lagi ya. Ya sudah diprotek itu. Ya. Nah kalau untuk yang total pendapatan total belanja itu sudah diperbaiki kan ya, seperti yang saya sarankan kemarin, jangan tarik dari kolom penerimaan pengeluaran BKU tapi tariknya dari fitur pendapatan dan rencana kerja anggaran yang di fitur ini gitu. Itu udah diupdate belum ya? Kalau yang di realisasi berarti apa ya? Yang ini yang di atas nih Mas, ini kan ada nih nih rencana 45 juta ini. Nah, itu kan harusnya tariknya dari rencana pendapatan, total rencana pendapatan, kemudian belanjanya ambil dari total rencana kerja anggaran. Untuk realisasi juga sama. Kalau pada saat Mas Panji klik realisasi itu nanti tariknya dari situ. Karena kalau tarik dari BKU nanti bias dia. Karena nanti kan yang pindah buku pun itu masuk ke kolom penerimaan juga kan, penerimaan pengeluaran itu kalau itu di total itu informasinya jadi nggak relevan dengan berapa anggaran dan pendapatan, anggaran dan realisasi yang sebenarnya gitu. Iya, yang kemarin saya sampaikan itu. Ya, kalau yang ini masih yang total saldo sih Pak, ntar kita perbaiki lah. Ya. Soalnya apa ya, ada beberapa ini sih. Iyalah ada beberapa ya ini merubah formula sih Mas dia. Jadi di total saldonya diganti dengan total pendapatan, kemudian total pengeluarannya tetap mungkin bahasanya lebih pasti total belanja kali ya. Total belanja baru sisa. Nah, itu total pendapatan tariknya dari realisasi pendapatan yang sudah bersatu selesai. Kemudian total belanja itu juga tariknya dari realisasi pengeluaran yang sudah berstatus selesai juga gitu. Baru sisa itu selisih antara total realisasi pendapatan dengan total realisasi belanja. Nah, soalnya isunya itu kalau saya di sini Pak kan rencana realisasi pendapatan potong pajak itu masuk ke sini nggak masuk berarti? Enggak, karena dia kan dicatatnya bruto ya. Jadi nilai realisasi pengeluaran yang bruto itu yang masuk ke realisasi belanja itu, total belanja itu. Kalau pendapatan sih lebih mudah ya, karena kan tinggal masuk ke belanja berapa realisasi pendapatan yang sudah diinput oleh kepala madrasah. Kalau realisasi belanja ambil yang itunya aja, kan dia ambilnya dari bruto itu, ambil dari kan
catatnya kan bruto, gross gitu. Isunya sih lebih ke apa yang tampil di apa yang dipegang oleh bendahara, dananya itu nggak sesuai dengan apa yang tampil di layar gitu Pak. Kalau memang nanti mau disesuaikan ya. Misalkan Ya, total saldo ya, total saldo ini kan kalau tadi Bapak bilangnya total belanja, berarti kan itu tidak include apa yang dimasuk ke pengeluaran pajak itu Pak. Jadi kan pengeluaran pajak kan ya itu ada nanti potong cross-check-nya. pajak. Nah, Ya, pasti nggak sesuai nantinya kalau memang ya. mau nge-cross check sisi saldo sama ini ya. Ya, itu nanti cross check-nya di itu Mas, di rekonsiliasi kas nanti. Tapi kan ada uang kas itu, ada yang uang titipan. Uang titipan itu maksudnya contohnya itu tadi gaji yang sudah dicatat tapi belum dibayarkan, atau pajak yang sudah dipotong tapi belum disetorkan. Itu nanti kedeteknya di situ, di buku pembantu sama di rekonsiliasi kas. Memang kan kita instrumennya kan belum lengkap nih, belum ada form cash of name kan. Nah, itu harusnya di situ nanti munculnya. Tapi itu akan ada akan ketemu nanti di rekonsiliasi nanti. Detail itu akan ketemu di rekonsiliasi. Jadi nggak usah khawatir. Tetap kalau yang namanya total saldo itu nanti jadinya total pendapatan, yaitu tadi real pendapatan dari bos, dari non bos. Nah itu yang namanya pendapatan. Kemudian total pengeluaran itu mungkin lebih pas bahasanya total belanja adalah yang rencana pengeluaran yang sudah berstatus selesai, realisasi pengeluaran yang sudah berstatus selesai. Nah selisihnya itu antara pendapatan dengan belanja. Nah nanti kalau antara saldo bank, saldo buku, dan saldo kas itu nanti itu ada proses rekonsiliasinya. Jadi selisih kas itu misalnya ini harusnya saldo kas kita itu 100 1 juta, tapi ternyata fisik kasnya ada 1.100.000. Nah itu nanti ada rekonsiliasi 100.000 itu karena misalnya ada pajak yang sudah dipotong tapi belum di store, padahal sudah dicatat pengeluaran sebagai belanja, nilainya gross. Kemudian misalnya ada juga nih pembayaran gaji yang sudah dicatat sebagai honor, yang sudah dicatat sebagai honor, tapi uangnya belum ditransfer misalnya gitu. Itu nanti akan ketemu di rekonsiliasi dia, Mas. Oke. Berarti lebih ke pendapatan mana yang belum dikeluarkan gitu ya. Ya, karena ini kan judulnya kan realisasi pendapatan. Jadi memang yang betul-betul yang real pendapatannya madrasah gitu. Bukan yang pindah buku atau yang titipan tadi gitu. Iya. Ya. Ya begitu ya Mbak Mei ya. Mungkin Mbak Mei bisa share juga tuh sedikit. Atau ya, Bang Ipul. Iya kan bisa jadi nanti kan ada selisih kas ya. Misalnya ada pajak yang belum sudah dipotong tapi belum disetor. Padahal belanjanya kan sudah dicatat secara gross. Secara gross. Itu kan pasti akan ada selisih itu nanti di akhir bulannya itu. Itu kan nanti kan ketemunya kan di rekonsiliasi kan gitu kan. Misalnya kalau ada honor sudah dicatat sebagai belanja tapi belum dibayarkan, misalnya pembayaran honornya secara cash gitu kan. Jadi masih dititipkan di brankas, misalkan masih akan ada kemungkinan seperti itu. Nah, berarti sebenarnya saya usul biasanya juga. Kita mengarahkannya kalau ada pungutan. Ayo, silakan Pak. Bentrok. Double ngomong ya. Enggak, menimpali Pak Farman tadi. Biasanya kalau kita sih mengarahkan ke madrasah itu untuk pembayaran pajak itu jangan sampai lewat bulan, Pak. Jadi biar enggak terjadi tadi itu minus atau yang belum terbayar pajak terhutang gitu, Pak. Ya, selisih kas ya. Jangan ada selisih kas itu tadi ya. Kalau saya sih usulnya ini Pak, nanti di BKU itu kan penamaannya masih pendapatan sama pengeluaran ya. Apakah lebih baik debit kredit gitu ya? Atau apa? Jadi biar nggak rancu nanti. Enggak, kalau di BKU memang standarnya begitu, Mas Pak. Ya, memang terminologinya begitu Mas Panji, penerimaan dan pengeluaran. Karena kalau debit kredit itu beda lagi.
terminologi akuntansinya. Debit itu belum tentu pendapatan, kredit itu belum tentu pengeluaran. Nanti kita kejebak di situ. Jadi kalau kolom DKU memang terminologi keuangan. Jadi itu bukan akuntansi ya, tapi keuangannya. Analisis keuangannya ya kolom penerimaan dan kolom pengeluaran. Ya, jadi gitu. Ya. Ini waktunya udah tinggal 1 menit lagi, Mbak Ine. Nggak apa-apa, Mas. Ya. Kalau masih ada yang mau cuman ini terkait dengan Mas Panji, atau udah cukup? Ya. Ya, sebenarnya mungkin terkait timeline, Mbak Ine, kan seperti yang disebutkan Pak Bambang tadi, mungkin untuk teknis penjelasan nggak perlu lagi. Mungkin dari sisi timeline, Mas Panji, kan untuk Bintek itu seperti Pak Bambang sebutkan tadi kan Januari. Nah ini kan minggu depan kan sudah Januari tanggal 4 itu. Nah mungkin Mas Panji harus kerja keras nih. Ya, Pak. Sama jadi, yang itu tadi, yang alokasi dana bos itu, Mas. Iya. Kan ini Pak, kalau kita naikkan memang datanya akan kita refresh sih Pak. Ya itu yang perlu minta persetujuan. Jadi datanya tetap ada tapi dari nol lagi kalau memang ya. Ini udah dites semua ya, udah testing semua fitur-fiturnya ya, yang di lokal ini ya. Iya, dites. Kemarin tadi juga ada ada masukan isu. Ya. Jadi tinggal dinaikin kan ke itu. Ya, jadi tahun baruannya dengan kalau nanti dinaikkan pastinya datanya nanti ada data yang kosong ya Pak. Ya. Jadi nanti kita cleansing lagi untuk ini. Nah mungkin ini informasi Mbak Ina. Ini kan ada beberapa madrasah yang istilahnya salah masuk waktu Bintek kemarin. Jadi dia ngisinya itu di RKAM yang implementasi ini. Jadi mungkin ada beberapa data madrasah itu sudah ada itu di RKAM implementasi, itu nanti kita bersihin lagi semua Mbak Ina sebelum nanti mulai pendampingan. Ya, nanti di restart gitu Pak ya. Di refresh ya, di refresh. Oke. Ya, Pak mungkin ada ya. Farman, boleh bertanya nggak Pak Farman? Boleh, Mbak Mei, silakan Mbak Mei. Ya, Pak Farman, Mas Panji, ini kan nanti Bintek lagi di awal tahun nih 2021 kan masih ada Bintek ya. Nah, untuk tanggal penetapan itu apakah sudah diperpanjang lagi atau belum ya? Karena tanggal penetapan kita lihat kan sampai 31 Desember. Oh, itu ya, minta tolong Mas Panji, karena Bintek masih lanjut nih. Ya, masih lanjut sampai pertengahan Februari mungkin ya. Iya. Oh ya. Nanti diperpanjang lewat skripsi Pak. Nanti itu Mbak saya tambahin ini. Nanti di blast aja semua sekalian langsung. Oke. Ada lagi Mbak Mei? Sama itu Pak Farman. Untuk laporan realisasi belum bisa diupdate ya Pak Farman ya? Belum, itu kan masih pakai yang mapping yang lama. Jadi tadi kan saya tanya tuh mapping bos seperti apa, kan masih di lokal istilahnya Mas Panji. Jadi masih di tempat mereka develop Mbak. Nanti insya Allah mudah-mudahan nanti ya itu sesuai dengan deadline kan sebelum tahun baruan ini sudah naik semua, termasuk yang mapping ke laporan itu. Kalau rencana mau dinaikinnya ke latihan tuh kira-kira kapan ya Pak? Biar ya, harusnya per Senin ini Pak, per tanggal 4 ini. Oh. Ya, Senin ya. Iya. Ya Pak Bambang ya. Update. Betul Pak. Oke, baik. Berarti nanti datanya akan di refresh lah ya. Bukan di refresh sih, ada data yang baru di create. Iya. Oke. Ada lagi Bang Ipul mungkin? Saya sebetulnya agak ini ya, ingin nanyakan di EDM. EDM itu ada bulan. Ada Desembernya. Nah, itu fungsinya untuk apa ya? Mungkin Pak Farman sih. Ya, jadi kemarin itu memang request-nya Bank Dunia itu kalau EDM itu bisa diupdate kapan saja, Bang Ipul. Cuman kan kalau diupdate kapan saja itu kan akan susah satu tracing-nya. Jadi kita buat
Tapi tidak harus diisi setiap bulan gitu. Itu untuk tracing dari masing-masing madrasah aja gitu. Nah, biasanya kan yang seperti saya tadi beritahukan bahwa EDM itu bisa 1 tahun atau per semester, sedangkan di sini ada per bulan. Ada bulan nanti, apakah nggak membuat bingung madrasah di bawah sebagai pelaksananya? Ya, bulan itu bulan pengisiannya itu, Bang. Ya, jadi ya. Mungkin tambahan juga, ini tuh bulan maksudnya lebih ke dia ngisinya kapan ya, tadi Pak Wan bilang. Dan tidak wajib juga nanti pada saat usulan kegiatan itu diambilnya yang terakhir sih. Kalau memang isinya yang terakhir Desember, berarti yang diambil Desember, jadi nanti yang masuk ke usulan kegiatan di RKAM-nya itu yang terakhir bulan. Tapi ini lebih memudahkan madrasah kalau mau lihat historinya aja. Kalau memang nanti ada histori perubahannya bisa dilihat di sini. Mungkin itu. Di sini juga kita udah sama sih modelnya, jadi sudah disamakan mirip-mirip dengan fitur yang lama. Nah, di sini juga udah ada download, jadi kalau memang hasilnya mau diekspor ke PDF ada, bisa dipakai buat bisa di print gitu misalkan. Di sini juga chartnya kita sama juga sudah ada. Oke. Kita coba samakan ini. Oke. Ini mungkin tinggal yang di level apa yang perlu ya, Pak? Di level Kemenak sama level. Nah, yang itu udah juga sih, Pak. Nah, itu udah ada filter mana yang sudah, mana yang belum, madrasahnya sudah ada belum? Jadi biar gampang nanti mau filternya. Ini saya contohnya loginnya kan Kemenak. Nah, ini kayak gini, Pak. Jadi kalau loginnya kan Kemenak, ada total ada yang selesai, total ada yang belum selesai, sama progres persennya gitu. Nah, ini kan lebih mudah melihatnya tuh. Ini berdasarkan jenjang kan ya? Iya, jadi kalau kita di sini kan MI, MTS, MA sebelah kirinya. Nanti kalau kita loginnya di kan Kemenak, ini pasti bawahnya keluarnya madrasah. Tapi kalau kita loginnya di atasnya misalkan Kanwil atau provinsi, kita milih dulu ada rekap per provinsinya, ada rekap per kabupaten, baru ke itu. Nah, di informasi itu kan ada tuh total ada yang selesai 1. Itu bisa diklik nggak di situ? Dia langsung dapat madrasahnya yang mana gitu. Bisa apa nggak? Harusnya belum bisa dibuat nggak gitu, Mas Wanji? Biar lebih cepat nyarinya. Bisa, paling di filter di sini nanti keluar. Bisa aja. Di filter di situ ya. Ya maksudnya biar cepat nyari yang ini kan kayak nyari kutu nih. 1 di antara 700-an, 600-an gitu kan. Nah, gimana cara cepat nyarinya gitu? Oke. Bisa, Pak. Nanti tambahan filter lah di sini. Iya. Jadi kalau diklik ada 2 metode, ada 2 cara, bisa diklik di sini langsung keluar filter. Nanti atau di sini ada apa sih namanya? Button lah ya. Filter mana yang selesai, mana yang belum gitu. Ya, kan biasanya kan kalau kita klik nomor angka 1-nya langsung tercari itu madrasahnya yang mana gitu. Tapi terserah nanti teknisnya gimana biar memudahkan kan Kemenak untuk mengevaluasi madrasah mana yang udah selesai, madrasah mana yang belum selesai itu, Mas. Gitu. Atau mau diurutkan saja, jadi nggak perlu nyari. Bisa jadi juga kalau mau diurutkan yang sudah selesai gitu. Iya, yang di atas sudah selesai semua, terakhir yang belum gitu. Ya. Kalau kita dulu waktu yang waktu bikin komplain handling kan ada filter yang sudah direspon, mana yang belum direspon kan, kira-kira seperti itulah, Mas. Oh ya udah, paling di sini Pak, biar lebih kelihatan inilah. Ya. Ini saya coba demo aja nih Pak yang di pusat. Ya. Kurang lebih sama juga tampilannya. Hanya bedanya jadi dari rekap mulainya. Oke. Itu bisa sampai melihat ke lampiran-lampiran juga atau cuman ininya aja ya, hasilnya aja ya? Nah, lampirannya itu kalau kita klik di sini, lampirannya ada di sini sih Pak. Oh, artinya bisa dilihat ya? Bisa dilihat. Ini ada. Karena kita bikinnya efisien lah. Jadi ini kan komponen, jadi komponennya tinggal di-include sebenarnya gitu. Ya. Ya siapa tahu pusat mau sampling review kan gitu ya, untuk ngelihat gimana sih sebenarnya kualitas pengisian madrasah, kan bisa mereka sampling
tidak perlu lagi minta ke madrasah, tapi tinggal klik di sini gitu. Ya kayak gini Pak. Jadi kalau di pusat gini tinggal klik apa Ya. yang tadi. Di bawahnya juga ada total di sini. Nah, ya, ini kan lebih informatif dia, mana yang sudah selesai, mana yang belum. Nah, klik kan Langsung modelnya bisa pengen diklik ya. Kayak itu. Iya, Bisa. iya. Ini istilahnya tinggal menghaluskan ini, Mas. Ya Pak, itu yang Ya. dikit-dikit kecil-kecil. Ya. Kalau dari saya sih sebetulnya udah cukup, Mbak Ina. Nanti saya tinggal nge-review berdasarkan list saya aja, yang mana yang sudah selesai update, mana yang belum. Karena ini tinggal Mas Panji tinggal menghitung hari ini. Ya, betul. Nanti mungkin kalau ada penjelasan yang masih ingin dipaparkan lebih lanjut lagi, nanti bisa kita agendakan di Q&A Rekam episode berikutnya ya, Pak Farman dan Mas Panji. Ya. Dan terima kasih banyak Pak Saiful udah meluangkan waktunya di tengah-tengah perjalanan, Mbak Mei juga yang baru pulang beraktivitas. Terima kasih banyak. Nanti ke depan mungkin Q&A Rekam kita akan lebih banyak juga, akan meminta kesediaan Pak Saiful dan Mbak Mei untuk berbagi sama teman-teman semuanya. Dan Pak Bambang, terima kasih juga informasinya. Ya, Mbak, ini boleh sedikit? Ya, silakan Pak. Iya, ini saya senang juga ini di Rekam kita ini regenerasinya jalan, Mbak. Makanya kan Mbak Mei, Bang Ipul, mudah nanti nambah lagi beberapa yang kemarin kita usulkan, kan belum sempat kita tampilkan tuh beberapa nama. Mudah-mudahan nanti yang dari pusat ada juga gitu. Jadi ya insya Allah nanti kan bertahap peran saya, Pak Bambang, Mas Panji akan makin kurang. Nah, teman-teman internal lah, Mbak Mei, Bang Ipul, yang jadi ownernya Rekam ini gitu, Mbak. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya. Ini kita berlatih dulu di Q&A Rekam beberapa kali ini ya, Pak Farman, untuk selanjutnya bisa menerima tongkat estafet dari Pak Farman dan Mas Panji dan Pak Bambang untuk bisa dilanjutkan sama Mbak Mei, Pak Saiful, dan juga mungkin rekan-rekan yang lain nantinya. Ya, terima kasih banyak atas kesediaannya. Ini ternyata YouTube-nya juga error malam hari ini ya, jelang long weekend ini ya, cobaannya sungguh berat. Kami mohon maaf. Sekali lagi nanti hasil diskusi kita malam hari ini akan diupload di YouTube Madrasah Reform untuk bisa disaksikan oleh seluruh pihak-pihak terkait di sana yang sudah menunggu hasil diskusi kita malam hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.